Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kitab ini adalah kitab karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar di dalam menjelaskan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin itu kita pernah bercerita tentang qasasun nabiyyin, kisah-kisah para nabi. Nah, sekarang gilirannya kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kitabnya berbeda. Kalau dulu itu menggunakan qasasun nabiyyin, sekarang menggunakan Khulasah Nurul Yaqin. Yaitu sekarang kita sudah sampai pada daur yang asani, putaran kedua. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Min hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putaran kedua dari hidupnya Nabi, hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bud'u atau bud'u nuzulil wahyi. Ini bid'u atau bud'u kalau nggak salah ini masdarnya. Bud'u nuzulil wahyi itu dimulainya turun wahyu kepada Nabi. Lamma balagha al-arba'in min umrihi. Jadi manakala umurnya sudah sampai 40 tahun, ba'athahullahu basyiran wa nadhira. Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wada'iyan dan yang mengajak ilal haqqi kepada jalan kebenaran, biiznihi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, wasirajan munira dan sebagai pelita cahaya. Jadi Nabi itu sebagai pelita atau lampu. Waqad budi'a al-wahyu birru'ya. Jadi wahyu itu dimulai dengan mimpi as-sadiqah yang benar. Fakana la yara syai'an, adalah Nabi tidak melihat akan sesuatu fi naumihi, di dalam tidurnya beliau, illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Jadi kecuali nanti kalau sudah bangun itu akan menjadi kenyataan. Nah, jadi apapun yang beliau lihat dalam mimpinya, nah ketika bangun itu menjadi nyata. Tsumma nazala alaihi ruhul amin. Kemudian turun menemui Nabi Muhammad itu malaikat Jibril alaihissalam, wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ketika itu Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa as-siratal mustaqima. Jadi malaikat Jibril itu mengajari bagaimana cara menunjukkan orang-orang kepada jalan yang lurus. Wa yarshiduhum, dan mengajari mereka para orang-orang itu ila ittiba'id din, kepada mengikuti agama al-qawim yang lurus. Nah, agar meninggalkan agama yang sesat. Asilah, pertanyaan. Mata ba'atsa sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi diutus? Kaifa budi al-wahyu, bagaimana atau kapan wahyu dimulai? Man yanzilu alaihi bil wahyi, siapa yang turun membawa wahyu? Aina nazala alaihi Jibril, di mana turunnya Jibril pertama kali, di mana turunnya Jibril bertemu dengan Nabi lah pertama kali. Madza alamahu, apa yang Jibril ajarkan? Khulasah, kesimpulan, ba'atsallahu ila nasi ala ra'sil arba'in. Allah mengutus Nabi ketika umurnya 40 tahun. Waqad budi al-wahyu, wahyu dimulai birru'ya as-salihah, dengan mimpi yang saleh. Ini kayaknya ada yang terputus ini. Jadi selanjutnya tidak ada ini. Atau mungkin memang segini. Lanjut, halatul Arabi qabla al-Islam. Keadaan
keadaan kultur orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Bagaimana sih keadaan orang Arab sebelum masuk Islam? Wa kanal Arabu qabla al-Islami musyrikin. Oh, sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu adalah orang-orang musyrik. Ya'buduna al-asnam, mereka menyembah patung-patung. Wa yuqaddisunaha, dan mensucikan patung-patung itu. Wa kanu yaqtuluna auladahum, mereka orang-orang Arab membunuh anak-anak mereka khaufan minal ju'i wal faqri, karena takut dari rasa lapar dan kefakiran. Jadi ini umum, ini baik anak laki-laki ataupun perempuan. Wa yadfanuna banatahum, nah ini khusus untuk perempuan, dan mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka wahun hayatun, ketika anak-anak perempuan itu masih hidup, khasyiyatal arif atau khasyiyatal ari wal aibi, karena takut malu dan menjadi aib. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina, mereka orang-orang Arab itu saling bermusuhan dan saling membenci. Jadi kalau nanti kalah perang, nanti anak-anak perempuan mereka akan ditawan, akan dijadikan budak. Yuharibu ba'duhum ba'dha, mereka saling memerangi sebagian kepada sebagian yang lain. Li'awhal asbab, karena sebab-sebab yang sepele. Jadi ini mudah sekali terbakar lah gitu emosinya. As'ilah, pertanyaan. Mada kana al-Arabu ya'buduna qabla al-Islam? Apa yang orang-orang Arab sembah sebelum datangnya Islam? Limadza kanu yaqtuluna auladahum? Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Limadza kanu yadfanuna banatahum? Kenapa mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka? Hal kanu muttafiqin? Apakah mereka itu orang-orang Arab adalah orang-orang yang kompak? Khulasah, kesimpulan jawabannya, kanal Arabu qabla bi'satihi mutanabidin mukhtalifin. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam itu bermusuh-musuhan, saling berselisih. Yadribu ba'duhum riqaba ba'din, mereka menebas leher-leher orang-orang Arab selainnya lah gitu, berperang maksudnya ini. Wa kana aktsaruhum musyrikin, dan kebanyakan mereka itu masih dalam keadaan musyrik. Yaqtuluna auladahum wa banatahum, mereka membunuh anak-anak mereka baik laki-laki maupun perempuan. Ad-da'watu sirran, nah dimulainya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi SAW, Nabi memulai berdakwah sirran, secara tersembunyi. Lamma nazala alaihi, karena turun wahyu atasnya. Apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Nah ini kan tidak diceritakan ketika Nabi itu berselimut. Ketika malaikat Jibril turun kan. Sekali lagi karena ini khulasah, jadi sebagian saja yang disebutkan. Yang penting urutannya masih tertata, urutan ceritanya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan peringatkanlah. Wa rabbaka fakabir, dan kepada Tuhanmu fakabir, maka bertakbirlah. Jadi ini rabbaka di sini, ini maf'ul muqaddam, ini fakabbir rabbaka. Wasiyabaka fatahhir, dan akan pakaianmu itu sucikanlah. Warrujsa fahjur, dan kotoran itu jauhkanlah. Artinya jauhkanlah kotor-kotoran, mungkin sifat atau apalah ini kan. Wala tamnun tastaksir, janganlah kamu memberi agar kamu nanti pemberianmu itu nanti dapat memperbanyak dengan niat itulah gitu. Jangan kamu berniat memberi untuk memperbanyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu itu maka bersabarlah.
Fada'a ahla baitihi, maka Nabi ketika sudah menerima wahyu itu, maka beliau mengajak akan keluarganya beliau, wa man yasiqa bihi, dan orang-orang yang percaya dengan beliau, min asdiqaihi, daripada sahabat-sahabat beliau, alladzina ya'taqiduna sidqahu, yaitu orang-orang yang yakin, yang percaya dengan kejujurannya Nabi. Da'ahum ila ibadatillah, Nabi itu mengajak mereka kepada menyembah kepada Allah wahdahu, kepadanya hanya Allah, bukan kepada selainnya. Warafati bin nas, dan mengajak juga untuk terus berbaik-baik kepada di antara orang-orang. Jadi agar jangan bermusuhan lah gitu. Wal ittihadi, dan mengajak mereka kepada bersatu. Wa tarkil harbi, dan mengajak juga kepada meninggalkan perang. Wa qad bada'ah, Nabi itu memulai bid'awati sirran, memulai berdakwah dengan secara sembunyi. Kenapa? Khaufan, karena takut min mufaja'atin nas, dari terkejutnya orang-orang, bi amrin, dengan satu perkara, lam ya'rifuhu, yang belum mereka ketahui, yang belum mereka kenal, karena Islam masih baru dikenal. Walam yasma'u bihi, dan mereka belum pernah mendengarnya. Nah, as'ilah, pertanyaan. Mata bada'atid da'wati sirran, kapan dimulainya dakwah secara sembunyi-sembunyi? Manil ladzina da'ahum sirran, kepada siapa Nabi itu berdakwah secara sembunyi? Ila ayyi syai'in da'ahum, kepada siapakah Nabi itu mengajak? Limadza bada'a bid'awati sirran, kenapa Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jawaban, bada'atid da'watu sirran, beliau itu memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Fada'a qarabatahu, Nabi memulai mengajak keluarganya beliau, kerabat-kerabat beliau dan keluarga beliau, ila tauhid, kepada tauhid, wal i'tilafi wal rifqi bil du'afa. Wal i'tilaf, i'talafa, jadi untuk menguatkan hati, mungkin maksudnya ini, warifqi, dan bersikap lembut, bil du'afai, kepada orang-orang yang lemah. Nah, ini sudah 12 menit ini, tidak usah lama-lama, ini saja mungkin, nanti kita lanjutkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.